Selamat petang, jumpa lagi bersama Forum Sawu yang bermadhab Semolowat. Pada petang hari ini, teman-teman komunitas Forum Sawu ingin mencoba mengkritisi tentang penganut-penganut agama. Apakah beragama itu harus dengan mewah, ataukah beragama itu harus dengan sederhana? Nah, mengenai sisik melek tema tersebut akan dibahas oleh beberapa teman ya. Ada Mbak Novi, ada Mas Adi, ada Pak Lukman, dan tentu saja ada saya. Baik, untuk pertama sebagai pembuka kunci, kita arahkan dulu kepada Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Ya, terima kasih Pak Didin yang immute. Ya, kita sudah didampingi oleh beberapa bidadara dan pembicara dari kita sama bidora ini. Iya. Bidadara, bidora ini. Banyak karakter. Ya, kita akan membicarakan sesuatu yang sangat sederhana dan sebenarnya sangat familiar, sangat sosial, sangat membudaya, tapi juga sangat esensial dan sangat prinsipil. Membicarakan tentang konsep keagamaan dan kedudukannya dalam kasanah pemikiran manusia dewasa ini. Temanya terlihat megah, tapi sebenarnya yang dibicarakan sangat sederhana dan sangat remeh-temeh. Karena ini ada di sekeliling kita. Membicarakan tentang agama, di beberapa video terakhir kita sudah sebenarnya mengulas atau banyak menyinggung tentang bagaimana kecenderungan keagamaan atau background keagamaan seseorang itu sangat membentuk karakter manusia itu sendiri. Manusianya sangat membentuk cara berpikirnya dan membentuk cara pandangnya dalam menanggapi atau melihat persoalan. Di beberapa video khususnya ada diskusi atau diskursus tentang perdebatan Pak ya, perdebatan antara Mbak Tutus dengan Mas Fajar. Di situ kita bisa melihat sebenarnya sedikit cuilan dari gambaran bahwasanya bagaimana agama itu sangat membentuk karakteristik pandangan atau pemikiran seseorang. Nah, sejauh mana sebenarnya agama ini membentuk kecenderungan agama? Kita bisa mulai bahwasanya agama itu bisa dianggap sebagai sebuah doktrin ya, sebagai sebuah harga mati ya, pegangan hidup yang tidak bisa lagi inklusif, tidak bisa lagi ditolerir kebenarannya, tidak bisa lagi didialogkan karena itu kebenarannya bersifat mutlak. Nah, ini bagi beberapa kalangan atau mungkin secara universal memang diterima, tapi kadang-kadang sebenarnya ini ada juga pandangan dari orang-orang yang jauh bersifat lebih terbuka atau jauh lebih demokrat atau moderat ya dalam melihat posisi keagamaan seseorang. Nah, melihat hal ini tentunya kita jadi teringat bagaimana agama itu sebenarnya ditujukan, kalau saya boleh mengambil secara semiotik, taruhlah semiotik gado-gado gitu, bahwa agama itu itu artinya tidak, gamma itu chaos, kacau. Jadi agama bisa jadi diterjemahkan sebagai satu piranti atau satu alat untuk menyelaraskan situasi yang kacau. Yang kacau ini dianggap sebagai apa? Atau situasi yang kacau yang ada dalam sosial gitu ya, dalam masyarakat kita. Jadi agama itu berfungsi untuk mengatur jalan atau struktur sosial masyarakat gitu. Jadi yang kalau dalam salah satu sudut pandang orang Arab pada awalnya itu sangat jahiliyah, sangat kacau masyarakatnya, hukum rimba yang berlaku ya, banyak pembunuhan dan tidak ada aturan-aturan moral yang barangkali belum terlalu sistematis, sehingga agama ini muncul untuk kemudian mengatur struktur sosial masyarakat Arab pada waktu itu. Nah,
dilihat dari terminologi katanya. Kemudian dilihat dari semiotiknya juga, semiotik kata juga, etimologi kata. Kalau dalam saya meminjam kasana bahasa Jawa, agama itu sebenarnya adalah baju, ageman. Jadi agama itu ajining diri saka lati, dari perkataan, dari buahnya itu sendiri. Kemudian ajining rogo itu saka busono. Jadi manusia itu bisa bermartabat dilihat dari baju keagamaannya, dari sejauh mana pemahaman keagamaannya, ilmu keagamaannya, pemahaman keagamaannya, kepercayaannya, yang mempengaruhi kesinambungan sosial atau pengaruh sosial di antara hubungan antar sesamanya. Sehingga ini penting untuk dianggap bahwa agama itu ternyata memiliki kecenderungan, selain dianggap sebagai fitrah, sebagai kemutlakan, ya, kebenaran mutlak, tapi juga ternyata ini sifatnya sangat kemanusiaan, artinya sangat sosial gitu ya, sangat berkaitan dengan masyarakat gitu, mengatur hubungan antar manusia, sehingga perlu untuk kemudian mendialogkannya secara demokratis. Nah, melihat dua sudut pandang ini, tentunya kita ingin ya menjajaki pendapat dari beberapa kawan-kawan kita. Seharusnya kalau dilihat dari ritual-ritual keagamaan kita sehari-hari sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang memeluk agama-agama yang diakui di bangsa kita, di negara kita, tentunya ada sekitar 6 agama ya. Kira-kira bagaimana kecenderungan corak beragama masyarakat kita? Apakah memang agama itu menjadi satu tawaran yang benar-benar menjamin, bisa menggaransikan kehidupan yang baik, yang benar-benar sejahtera, yang benar-benar menjanjikan kesejahteraan, kemakmuran ya bagi manusia, kemaslahatan bagi manusia? Atau kadang-kadang itu menjadi satu bencana apabila terjadi kemacetan dialog antar pemeluk agama. Nah, kita bisa lihat kemarin kasus yang rame-rame di Jakarta, tentunya ini adalah barangkali menjadi satu refleksi bagi kita semua bahwa agama ternyata masih mendominasi, menjadi isu yang dominan untuk kemudian dipersoalkan secara sosial. Nah, ini berkaitan dengan politik agama. Nah, kita lihat dalam keseharian kita sih. Kira-kira gimana? Agama ini kalau menurut Mbak Novi? Iya. Agama Islam. Ya. Mbak Novi agamanya Islam. Pakai kerudung itu. Biarawati juga pakai kerudung. Biarawati juga pakai kerudung. Seharusnya gimana? Konsep beragama, ritual keagamaan, menjalankan syariat agama itu harus harga mati, atau sebenarnya ini menjadi satu yang harus didakwahkan, ditoleransikan kepada sesamanya, atau bagaimana? Harus dipaksakan atau harus lentur? Agama kan tergantung dirinya mau agama apa, Pak. Iya. Harus ada toleransi apa, Pak? Ya. Agama itu harus toleran atau enggak? Ya, harus toleran ya? Iya, ya. Misalnya kalau dalam konsep Islam sendiri menerima nggak konsep toleransi baik sesama agama maupun konsep keberagaman ini sendiri? Dalam Islam. Ya. Apa ya? Kalau Islam menurut Mbak Novi? Toleransi loh, Pak. Toleransi ya? Iya. Contohnya kalau hari raya begitu? Hari raya kan? Kalau hari raya Natal misalnya libur ya, akhirnya kita juga ikut libur ya, kan menghormati ya terus kalau kita kan yang lebaran kan juga ikut libur ya, toleransi beragama ya. Berarti artinya agama itu ternyata tidak kaku ya, lentur ya. Nggak terlalu memaksa. Nah, itu menurut Mbak Novi. Kira-kira gimana, Pak? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, saya setuju dengan yang diungkap oleh Novi tadi. Itu meskipun pendapatnya tidak panjang lebar, tapi justru menariknya di situ. Padat tapi langsung mengena ke jantungnya. Bahwa kalau tadi dikatakan oleh Pak Lukman, agama itu agemaning atau baju dari seorang manusia dalam kehidupan bebrayan,
agar tetap indah, tetap baik, tetap santun dan seterusnya, maka di dalamnya harus toleran. Karena kalau tidak toleran yang terjadi adalah congkrah atau chaos, kekacauan. Pak Lukman tadi sudah menyitir bahwa agama itu berasal dari kata a dan gama. A itu tidak, gama itu kacau, chaos. Kalau orang itu betul-betul mengaku beragama, maka orang itu harus berupaya semaksimal mungkin menghindari kekacauan. Salah satu cara menghindari kekacauan adalah dengan cara toleransi. Jadi nek wong non muslim kayak libur tanggal merah, ya kita muslim ya juga ikut libur. Sebagai semacam penghormatan di dalam hubungan antar sesama umat beragama. Pun demikian sebaliknya, ketika kita sedang berpuasa, yang non muslim juga tidak pamer-pamer makanan di depan kita yang puasa, kan gitu. Ini menunjukkan bahwa antara esensi kata dan perbuatan ini nyambung semua yang diungkap oleh Mbak Novi tadi itu. Jadi menariknya di situ. Nah, bicara lain dari itu Pak Lukman, saya ingin ke arah sini. Kan ada banyak orang yang lakunya itu tidak sesuai dengan agama. Dia di KTP mengakunya beragama, entah agamanya apa terserah lah. Pokoknya di KTP tertulis beragama, tapi lakunya masih mau ngerasani orang lain, nyolong dianggap tidak dosa, lalu kemudian ngajar tetangga itu sesuatu yang hobi katanya. Lo ngantemi uang hobi gitu ya. Lalu kemudian suka menyakiti sesama. Jadi di dalam laku, di dalam amalan, perbuatan ini jauh dari nilai agama, tetapi pengakuannya baik administratif maupun lisan, dia adalah orang beragama. Itu satu hal. Ada hal yang lain. Orang yang jelas-jelas di KTP-nya itu bingung, Pak Lurah, ini ditulis agamanya apa, ini bingung karena orangnya memang tidak punya agama, tetapi lakunya sangat baik, ramah pada orang, santun, dia tidak punya energi untuk bisa nyakiti sesamanya, bahkan nyakiti semut saja tidak punya ketegaan. Dia tidak punya energi ketabahan untuk ngeplek nyamuk yang menyakiti dirinya, tidak punya ketegaan dia. Orang sebaik ini tapi di KTP tidak ada agamanya, dan secara lisan tidak pernah ngaku bahwa dia adalah orang yang beragama, tapi lakunya wis kaya nabi kayak. Dan banyak hal semacam ini kita saksikan di kanan kiri kita. Lalu kemudian kita menyebut mereka sebagai sang penghayat kepercayaan, sang penganut kebatinan, sang kayak gini, orang-orang aliran, dan seterusnya. Orang-orang semacam ini tidak punya kotak di dalam Pancasila. Lah ini pertanyaan besar dari saya. Konon Pancasila itu digali dari akar budaya bangsa. Nun sewu, kebudayaan bangsa kita sejak purba itu ndak ada agama. Agama tekone lah sik wingi toh. Mari India teko, terus ono Hindu, ono Buddha, terus Arab Gujarat kae teko, lagi ono Islam, terus Eropa teko, lagi ono Nasrani. Sadurunge iku awak dhewe kira duwe agama nenek moyang kita. Agamane apa ya? Animisme, dinamisme. Dan animisme maupun dinamisme itu bukan agama, karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Yang disebut agama itu kan satu, ada Tuhannya, lalu ada Rasulnya. Rasul itu sang pembawa kabar. Lalu yang ketiga, ada kabar yang dia bawa berupa kitab-kitab itu. Lalu kemudian ada ritus-ritus. Jadi 4 syarat ini harus terpenuhi semua. Punya Tuhan, punya pembawa risalah, ada risalah atau kitabnya itu, dan ada ritus atau simbol-simbol, ini baru bisa disebut agama. Nah, Islam masuk, Nasrani masuk, Hindu masuk, Buddha masuk. Tapi bagaimana dengan Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gatoloco, Paguyuban Ngesti Tunggal, Pangestu. Lalu kemudian sembarang lah, buahnya ajaran gitu. Nah, aliran-aliran yang semacam ini, yang entah berakar kuak dari mana,
dinamisme maupun animisme tidak memperoleh kotak di dalam Pancasila. Mau di kotak sebelah mana? Harusnya masuk. Kenapa? Karena sila pertama itu hanya bicara ketuhanan. Tapi sing keblinger iki penggede-penggede kae kok. Yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu hanya bicara teologi, hanya bicara tauhid, tidak berbicara religi, tidak berbicara agama, tidak berbicara ad-din. Coba tahu kok itu. Lalu terjemahan sila pertama lalu kemudian di breakdown ke undang-undang. Lah ini mulai masalah. Di undang-undang yang organik, bukan yang konstitusi. Kalau konstitusi masih ada kotaknya. Di undang-undang organik itu berikut peraturan pelaksanaan dan seterusnya, itu mereka tidak mengakui bahwa aliran-aliran itu dianggap bukan merupakan agama. Kenapa? Karena syarat rukunnya tidak terpenuhi, Pak. Akhirnya apa? Sing asli duwe omah bangsa Indonesia iki disingkirno, impor yang kita agung-agungkan. Saya tidak berarti saya membenci empat agama itu ya. Hindu, Buddha, Nasrani, Islam, saya tidak benci. Saya cuma ingin mendudukkan perkaranya saja. Pemilik Nusantara asli ini adalah nenek moyang yang aliran-aliran tadi itu. Tapi kenapa kita anak cucunya kok menganaktirikan, menyingkirkan mereka, lalu lebih mengagungkan empat agama yang masuknya belakangan ini? Ini perlakuan tidak adil. Nah, padahal orang yang berlaku tidak adil itu menurut agama itu kira-kira apa ora? Itu tidak baik. Lah ngaku beragama tapi perlakuannya tidak adil. Apalagi yang diperlakukan dolim tidak adil ini adalah penghuni asli. Sampe niki tamu lho nang kene. Kok malah nyengkre-nyengkre masing wong asli kene. Piye to? Maksud bolehlah Anda tamu kemudian kos satu kamar, setelah satu kamar dikuasai, satu rumah dikuasai. Habis itu sekalian halamannya dikuasai, enggak apa-apa, silakan nikmati itu rumah Nusantara ini. Tapi tolong berlaku adil itu saja, weh. Nah, akhirnya ada dua kutub pemilihan, Pak. Hari ini adalah sebuah zaman di mana ada fenomena menarik. Ada dua kutub, orang-orang yang beragama dan orang-orang yang berspiritualitas. Dadi ana loro saiki. Wong sing agama durung mesti nek apik, tapi orang-orang yang tidak beragama tetapi punya spiritualitas itu lebih baik lagunya. Nah, saya bisa membayangkan bagaimana misalnya dimensi tingkat tinggi, Pak, hiperrealitas ini. Senyum, Pak, mereka lihat lakune menungsa Nusantara. Hehehe, apik tenan cacah kae. Sing sijine kae ngaku-ngaku agamane paling apik dengan atribut-atribut simbol-simbol sok-sok alim, ning lakune jahat. Situ heran di agama, Pak. Tetapi baik sekali dia. Tidak pernah nyakiti sesama. Semut pun dia tidak berani menyakiti. Nah, ada dua hari ini. Semangat berspiritualitas dan semangat keagamaan. Kita tinggal pilih saja sekarang. Pilihan terbaik menurut saya adalah tetaplah Anda menjadi orang beragama, tetapi dengan spirit yang dilakukan oleh orang-orang spiritualitas tadi. Jadi secara syariatnya ini dapat ya, tetapi ruh, nafs itu juga lakunya juga baik. Ini yang disebut dengan logo salib kayak, Pak. Gambar salib itu kan vertikal dan horizontal. Vertikal itu artinya hubungan manusia pada Tuhannya. Horizontal itu hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya. Kalau ini dijaga dengan baik, maka salib itu maknanya menjadi baik. Nah, ngomong salib bareng, aku iki masjid tuh, Pak. Nah, terus gini, saya mau mengarah ke generasi muda, Pak Lukman. Kira-kira sampean semua ini kalau melihat orang-orang tua yang sok alim, sok agamis dan seterusnya, tapi ngutang noise nggak bunga dan seterusnya, piye saya kayak ngono piye, ayo Mas dulu. Kalau saya, Pak, saya menanggapi dari awal tadi ya. Saya bukan orang yang ahli agama, tapi menanggapi dari tadi, karena saya beragama Islam, saya melihatnya dari sudut pandang Islam ya, Pak. Islam itu rahmatan lil alamin.
artinya rahmat bagi semesta alam. Yang namanya ketika benar tadi sejarahnya, ketika jahiliyah datang Arab, maka datanglah Islam membawa kebenaran dan lain sebagainya. Di Islam juga diatur masalah toleransi dan fanatisme dalam beragama, yaitu ada di surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu dulu Nabi Muhammad panutan kita semua, karena Nabi Muhammad itu kan selain Nabi akhir zaman juga beliau keilmuannya dan lain sebagainya diakui oleh semua agama. Sampai-sampai ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama paling berpengaruh di dunia ini, karena kehebatan beliau dalam membawakan Islam juga di perang, pemerintahan dan lain sebagainya. Dan di Islam sebenarnya toleransi dan fanatisme beragama itu sudah diatur. Artinya kita sudah jelas, kita hidup juga harus toleransi dengan agama lain, tapi jangan meninggalkan toleransi kita, jangan sampai kita kebablasan seperti itu. Seperti Nabi Muhammad dulu kita ya seperti sekarang ini kita hidup berdampingan, ada agama Nasrani, ada agama Yahudi. Saya kira juga sama dengan sekarang seperti itu, meskipun konteksnya berbeda. Artinya Nabi Muhammad juga dulu juga sudah menerapkan toleransi dalam beragama. Dan satu, fanatismenya di mana? Dulu Nabi Muhammad itu disuruh nyembah ke berhala. Nah, maka dari itu turunlah surat Al-Kafirun. Artinya tetap boleh bertoleransi tanpa harus melupakan fanatisme agama seperti itu. Dan menurut saya Islam itu beragama itu ada pada perkataan, perbuatan, pemikiran dan semuanya itu. Dan saya melihat pada saat ini kita semua krisis spiritualitas, benar yang kata Pak Ahludin katakan. Kita semua bisa mengaku kita muslim, kita ini, tapi ketika kita merenung, apakah pemikiran kita sudah pemikiran sepantasnya kita muslim? Apakah perkataan kita sudah sepantasnya kita seorang muslim? Dan yang terakhir, apakah perbuatan kita juga sudah menunjukkan bahwa diri kita ini juga seorang muslim seperti itu? Itu makanya sekarang ini banyak hal-hal seperti kubu-kubu yang Islam garis keras, Islam garis ini tanpa memikirkan bagaimana Islam itu indah seperti itu. Saya memikir Islam itu indah. Ketika Nabi Muhammad dulu berperang, Nabi Muhammad tidak mau itu menebang pohon sembarangan, tidak mau membunuh hewan sembarangan. Dan itu sebenarnya nilai-nilai sederhana yang saat ini sudah kita lupakan seperti itu. Kita sudah berpikiran pemimpin harus mulia seperti ini, tapi hal-hal kecil dalam masyarakat kita sudah melupakan hal itu. Banyak seperti gotong royong. Gotong royong sekarang mungkin masih di desa, tapi ketika di kota itu sudah hilang. Padahal gotong royong itu adalah salah satu budaya dan ajaran dalam muslim seperti itu. Itu ayatnya ada. Nah, itu. Dan kita juga sebenarnya banyak simbol-simbol muslim yang menunjukkan kita ini harus bersatu. Contohnya seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu, kenapa sholat sendirian dengan sholat berjamaah itu beda pahalanya? 1 dan 27 bedanya. Karena memang itu kembali lagi untuk persatuan. Saya kira itu untuk persatuan. Dan satu lagi, ketika kita 1 minggu sekali kita mesti berkumpul umat Islam yang laki-laki, yaitu di masjid sholat Jumat. Itu kalau ditarik dengan simbol-simbolnya, artinya kita ini harus bersatu seperti itu dalam hal apapun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, seperti itu kan ada ayatnya. Dan untuk saat ini saya melihat kita ini kadang untuk orang yang sok religius, sok muslim seperti itu ya, yang kata Pak Ludin tadi jelaskan. Dia tuh hajinya sudah 3 kali, tapi dia tuh ketika ngasih pinjaman ke tetangganya yang nggak punya itu harus bunga tinggi seperti itu. Ya, saya menyayangkan hal itu ya. Saya kira itu memang saya tidak bisa mengukur keagamaan seseorang itu tingkatannya seperti apa. Tapi saya menyimpulkan bahwasanya mungkin orang itu belum menjalankan Islam dari mulai pemikiran, perkataan dan juga perbuatan. Karena kenapa? Seperti halnya bunga. Bunga itu adalah riba kalau dalam Islam. Itu sangat dilarang sekali. Ada ayatnya itu artinya itu wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Nah, jadi prospek yang terjadi sekarang menurut saya memang seperti itu. Kita sedang krisis spiritualitas. Kalau keagamaan kita di Indonesia ini penduduk muslim terbesar sedunia untuk muslim sendiri. Tapi untuk spiritualitas saya tidak menjamin di Indonesia ini
khususnya juga apakah masih terbesar seperti itu, karena memang kita banyak menemukan haji 3 kali tapi sukani ya kayak ngono seperti itu. Itu yang jadi kembali lagi adalah diri kita, bagaimana kita berpikir sebagaimana kita umat Islam, bagaimana kita berbicara sebagaimana kita umat Islam, dan juga bagaimana kita berbuat secara bagaimana tuntutan Islam. Karena Islam itu bukan hanya status tapi juga adalah pemikiran, perkataan, juga perbuatan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Adi? Kalau yang saya tambahkan mungkin gini Pak ya, benar memang krisis spiritualitas ini sedang terjadi ya. Karena saya pernah mendengar ada salah satu ulama mengatakan seperti ini. Islam itu nanti terlihat jelek itu karena orang Islam sendiri Pak. Jadi karena dia sudah pakaian yang sudah bungkur sih cocok lah, sudah jadi ulama yang dibanggakan sama banyak orang, tapi kata-katanya yang dikeluarkan itu mencaci maki semua orang, itu sudah terlanjur parah. Itu nanti yang apa ya, saya juga bingung itu mengatakannya seperti apa, tapi yang akan berjalan saat ini itu seperti itu Pak. Jeleknya Islam itu karena orang Islam sendiri ya. Mungkin itu aja sih Pak yang saya amati. Nanti mungkin kalau ada tambahan bisa. Oke, Pak Novi. Ya, menarik sekali tadi seperti yang dikatakan itu tentang isu persatuan. Sebenarnya mungkin kalau saya boleh menafsirkan, apa yang diinginkan oleh Bapak pendiri bangsa kita, tentunya yang tercantum dalam Pancasila, khususnya mengapa dia menggunakan kata Esa dalam ketuhanan, konsep ketuhanan itu sendiri, memang mungkin dia, Bapak Founding Father Soekarno dalam hal ini memiliki pemahaman tersendiri, pemahaman yang agak adi rasio, meta rasional. Artinya dia menganggap bahwa substansi dari seluruh alam semesta dan seluruh keyakinan umat manusia ini sebenarnya adalah berorientasi pada tauhid gitu. Tauhid dan pada satu realitas ahad ya, ahadiyah. Sehingga dia menganggap bahwa kausa prima dan kausa efisien, kausa efektif, hanya ada satu penyebab yang kemudian menggerakkan dan menyebabkan penyebab-penyebab yang lain, sehingga hanya ada satu substansi yang dikelilingi oleh aksidensi-aksidensi atau atribut-atribut yang lain. Jadi dia menganggap bahwasanya ketuhanan yang ingin dituju oleh seluruh umat beragama, keyakinan, bahkan ateis sekalipun, itu adalah pada satu substansi yang tunggal. Nah, tapi kalau saya boleh menafsirkan itu, tapi sebenarnya ini jauh lebih ingin saya tarik ke aspek sosialnya. Saya pernah meneliti, misalnya bagaimana pengaruh kondisi psikologis masyarakat gitu ya, khususnya yang berada pada wilayah mayoritas. Kondisi psikologis atau kesehatan mental seseorang yang berada di kubu mayoritas dengan kondisi psikologis yang berada di kubu minoritas. Kalau ada asumsi atau teori sosiologis yang mengatakan bahwa minoritas itu terkadang memiliki solidaritas yang tinggi karena mereka minor, makanya mereka punya gerakan-gerakan solid, punya kekompakan tinggi karena jauh lebih mudah untuk mengaturnya karena mereka jauh lebih sedikit. Berbeda dengan mayoritas. Nah, kadang-kadang mayoritas ini sangat mudah untuk kemudian dipecah atau kadang-kadang juga memiliki hegemoni tersendiri atau memiliki kecenderungan untuk mendominasi minoritas itu sendiri, sehingga yang terjadi adalah kekerasan, baik kekerasan simbolik, kekerasan fisik ya, kekerasan apapun itu. Sehingga ini menarik, sehingga apa yang misalkan di Indonesia yang jauh lebih didominasi oleh mayoritas muslim. Nah, ini yang dituju misalkan secara psikologis berdampak pada keamanan atau kenyamanan. Jadi orang yang berada pada pihak mayoritas ini memiliki keamanan atau kenyamanan ya, secara psikologis, secara kejiwaan mereka merasa nyaman, sehingga ini berpengaruh pada kondisi kejiwaan yang pada akhirnya juga mempengaruhi kesehatan badaniahnya, kesehatan jasmani, atau bisa disebut sebagai
istilah orang yang berada pada jalur yang sebenarnya normalitas ya atau kesehatan. Nah ini sebenarnya diskursus atau dari mana datangnya penyakit psikosomatik, artinya kondisi jiwa yang mempengaruhi kondisi mental yang mempengaruhi kondisi badan, kondisi fisiknya. Jadi orang yang mengalami ketenangan, kenyamanan karena berada di pihak mayoritas itu memiliki kondisi badan yang lebih sehat daripada orang yang selalu merasa takut atau merasa terpinggirkan, termarginalkan. Dia memiliki kondisi jiwa atau psikologis yang jauh lebih mungkin rentan atau riskan. Nah ini memang kajian ilmiah yang perlu diteliti lagi ya. Yang ini juga menarik kalau kita tarik dalam kondisi sosiologi agamanya, agama kita tentunya ini menjadi kasana pemikiran atau temuan baru. Nah yang ingin saya katakan, apakah benar orang yang berada pada wilayah mayoritas atau yang karena keinginan sebuah agama untuk mempersatukan, untuk merangkul semuanya, merangkul semua pihak, untuk menyelaraskan visi dan misi ini dalam rangka untuk menyehatkan masyarakat, menyehatkan rakyat. Nah, tapi kalau kita berbicara dalam, misalkan kalau kita mengambil hipotesisnya Foucault misalnya, sebenarnya yang sakit itu sebenarnya bukan orang-orang yang dianggap tidak normal gitu. Tapi justru orang-orang yang dianggap normal, yang berdasi, yang terjebak rutinitas. Ya, terjebak oleh rutinitas, yang berada di normalitas norma itu sendiri sebenarnya orang-orang yang sakit gitu ya. Orang yang memiliki tim sepak bola yang besar ya, berada di kubu dia memiliki dia seorang fans klub sepak bola besar Manchester United nih. Dia memiliki banyak teman, memiliki banyak koloni gitu ya. Sehingga dia merasa aman berada di klub yang besar. Nah, ini ternyata orang-orang yang menjadi supporter yang fanatik ini ternyata adalah orang-orang gila gitu. Kalau menurut kasana postmodern misalnya. Karena buat apa orang-orang kok menyupporteri gila bola sampai datang ke stasiun, tawuran seperti itu. Terus sehingga rasionalitas yang digunakan oleh orang-orang fanatik tersebut kadang-kadang perlu dipertanyakan. Nah, kadang-kadang orang-orang yang memilih jalur-jalur yang minor ini tadi, orang-orang yang memiliki konsistensi terhadap prinsip ya, mereka memiliki pegangan-pegangan tersendiri, tidak terjebak dalam mainstream. Mereka ternyata terbukti jauh lebih rasional hidupnya. Artinya mereka kadang-kadang jauh lebih fokus terhadap kehidupannya. Mereka tidak melulu atau tidak gampang terbawa oleh arus, sehingga mereka concern terhadap kehidupannya yang barangkali mungkin agak sedikit tertutup, introvert atau selfish, tapi sebenarnya mereka berada pada jalur yang konsisten, tidak berada pada jalur yang labil gitu seperti itu. Nah ini perlu untuk dibicarakan juga. Nah, ini juga sebenarnya perdebatan yang bisa kita tarik terhadap diskusi postmodern dan kritik-kritik tajamnya terhadap kehidupan modernitas dewasa ini sebenarnya. Apakah benar yang dianggap sebagai normal itu, normalitas, mayoritas itu adalah jalan hidup yang sudah benar gitu. Jalan yang sudah dianggap benar, yang sudah bisa menjamin kehidupan yang lebih baik, yang lebih rasional, yang barangkali lebih mensejahterakan atau menjamin kehidupannya. Tapi justru mengurangi atau membuat krisis-krisis identitas terhadap sebenarnya jati diri manusia ini unik atau seragam sih sebenarnya. Ini barangkali bisa diamati dari sudut pandang sosiologis Pak ya. Nah, sebagai pakar atau pengamat ya ilmu sosiologi, saya ingin menimba banyak sekali kasanah pengetahuan terhadap seorang begawan kita ya, tanpa lama-lama kita Pak Didin. Silakan. Pak, saya sebenarnya ingin menarik kajian menarik. Ada beberapa yang saya lingkari dari narasi yang jenengan utarakan tadi. Di antaranya yang menurut saya harus dilingkari dengan tebal banget itu rasionalitasnya mayoritas dan rasionalitasnya minoritas. Terus sambungannya dengan psikoreligi ini Pak. Ya. Ini sangat menarik, tapi
saya melirik tadi di kamera itu waktunya 30 menit lebih itu. Dan kita berusaha untuk istiqomah. Ajak gitu Pak, ajak tetapi sustainable, berkelanjutan. Sehingga saya bisa meyakinkan pada Pak Lukman dan para pemelotot YouTube bahwa setelah ini kita akan ada vlog lagi mengenai realitas mayoritas dan realitas minoritas. Rasionalitas mayoritas, rasionalitas minoritas, terus dikaitkan dengan psikoreligi. Ini akan kita kupas habis-habisan nanti. Kalau perlu dengan berdarah-darah. Jalan damai ya, jalan damai. Tapi wal asri. Demi waktu sesungguhnya orang-orang yang ngevlog ini merugi. Merugi ya. Diteruskan dan ayamnya. Mantap Semolo Waru mencukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.